Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Kusuma dengan NIM 2022-31029. Jadi akan membuat sebuah materi untuk laporan praktikum yang pertama, pemrograman sistem operasi. Nah, yang pertama ada fitur utama Selbas. Untuk yang pertama ada alias. Alias adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat singkatan atau nama lain untuk perintah atau urutan perintah yang panjang di Selbas. Dengan membuat alias, pengguna dapat mempersingkat waktu pengetikan dan meningkatkan produktivitas. Contoh penggunaan alias untuk membuat direktori adalah alias mk sama dengan mkdir, di mana ini adalah membuat mkdir disingkat menjadi mk. Kemudian ada history. History adalah fitur yang menyimpan sejarah perintah-perintah yang dijalankan oleh pengguna di Selbas. Pengguna dapat mengakses sejarah perintah dengan menggunakan panah atas dan bawah pada keyboard atau dengan perintah history. Dengan menggunakan fitur history, pengguna dapat dengan mudah menemukan dan menjalankan kembali perintah-perintah sebelumnya tanpa harus mengetik ulang. Yang ketiga ada command line editing. Command line editing adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengedit baris perintah yang sedang ditulis sebelum menekan enter di bash. Pengguna dapat menggunakan berbagai tombol pengeditan seperti panah kiri dan kanan, backspace, dan delete untuk memanipulasi teks pada baris perintah. Fitur ini sangat membantu untuk mengoreksi kesalahan pengetikan atau mengubah perintah sebelum dijalankan. Terakhir adalah command line completion. Ini adalah fitur di mana Selbas membantu menyelesaikan perintah, nama file atau argumen lainnya saat pengguna mengetik. Ketika pengguna mulai mengetik, bash akan mencoba menyelesaikan kata tersebut dengan menggunakan daftar kata kunci atau nama file yang tersedia. Fitur ini membantu pengguna menghemat waktu dan mencegah kesalahan pengetikan yang umum. Selanjutnya ada macam-macam list. Yang pertama ada list A untuk menampilkan seluruh isi direktori termasuk file yang hidden. Yang kedua ada list D untuk menampilkan atribut direktorinya bukan isinya. Yang ketiga ada list L untuk menampilkan isi direktori lengkap dengan atributnya. Yang terakhir ada list R untuk menampilkan isi subdirektori. Selanjutnya adalah praktikumnya. Jadi yang pertama untuk menampilkan list direktori yang ada, kita bisa menggunakan ls, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian untuk membuat sebuah direktori kita bisa menggunakan mkdir, namun karena terlalu panjang bisa disingkat menggunakan alias. Jadi menggunakan alias mk sama dengan mkdir. Kemudian untuk membuat direktori praktikum menggunakan mk praktikum 1. Kemudian untuk masuk ke dalam direktori praktikum 1 tersebut menggunakan cd praktikum 1. Untuk lebih mudahnya bisa menggunakan tab ketika mengetikkan. Jadi setelah mengetikkan praktikum setengah atau PRAK itu bisa menggunakan tab, kemudian akan muncul praktikum, kemudian enter. Membuat direktori baru lagi yaitu Anida dengan mk Anida, kemudian masuk ke direktori Anida dengan cd Anida. Untuk keluar dari direktori Anida menuju direktori home kita menggunakan cd // Kemudian untuk masuk ke dalam direktori Anida dari home secara langsung dalam satu command line menggunakan cd praktikum 1/anida. Kemudian membuat direktori baru menggunakan mk studi kasus 2. Kemudian untuk keluar dari direktori studi kasus 2 menggunakan cd // kemudian untuk mengecek di dalam direktori praktikum ada direktori lainnya atau tidak menggunakan ls, kemudian akan muncul Anida. Kemudian jika ingin keluar lagi menuju home bisa ketikkan cd // Nah, kemudian untuk mengecek apakah file praktikum 1 ada menggunakan ls, dan di situ tertampil bahwa ada direktori praktikum 1. Kemudian untuk membuka studi kasus 2 tadi bisa menggunakan cd praktikum 1/anida/studi kasus 2. Nah, untuk keluar dan bisa langsung ingin masuk ke dalam direktori musik yang tadi di home kemudian musik itu bisa menggunakan cd // musik. Ini berarti bahwa kita keluar dulu dari direktori studi kasus, kemudian keluar dari direktori Anida, kemudian keluar dari direktori 1, kemudian yang terakhir masuk ke direktori musik. Seperti itu penjelasannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.